Waktu saya lulus dari IPB, teman-teman saya seangkatan cukup banyak yang melamar ke Kemcik atau Kemfood yang dimiliki oleh Bob Sadino. Karena pada tahun itu 87 saya lulus ya, 85-87, maka Kemfood, Kemcik ini, waduh, cukup terkenal. Bagaimana tidak, waktu itu, tahun itu saja, maka Kemcik, Kemfood ini telah menjual kira-kira 50 ton gitu ya, daging segar, 70 ton daging olahan, dan 100 ton sayur-sayuran segar per bulan. Dan Kemcik, Kemfood, dan tentu sentralnya Bob Sadino. Bob Sadino juga orang yang pertama kali memperkenalkan ya telur untuk namanya telur negeri gitu ya, dan juga untuk pertanian dengan hidroponik. Maka dialah yang memperkenalkan di Indonesia ini. Nah, saya mau angkat kisah Bob Sadino ini karena cukup menarik ya. Dia lahir 9 Maret 33 dari keluarga kaya raya, dan ketika dia umur 19 tahun maka dia mewarisi seluruh kekayaan orang tuanya karena kakak-kakak yang lain sudah cukup mapan. Dengan kekayaan yang banyak ini dia keliling dunia, dia jelajahi dunia ini, lalu dia tinggal di Eropa. Dia sempat 9 tahun di Belanda, lalu beberapa tahun juga di Jerman. 1967 ya dia balik ke Indonesia dengan uang yang sudah tidak terlalu banyak, tapi dia masih punya 2 Mercy yang waktu itu, wah, tahun 67 Mercy ini wah sekali. Sampai di Indonesia 2 Mercy-nya ini dia jual satu ya untuk membeli tanah di sekitar Kemang, Jakarta Selatan. Yang satu dia simpan, lalu dia bekerja pada sebuah perusahaan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk usaha sendiri. Maka apa usaha pertamanya? Ya, dia menyewakan mobil Mercy-nya dan dia menjadi sopirnya. Setahun 2 tahun kemudian terjadi kecelakaan yang hebat sehingga Mercy-nya rusak parah dan dia tidak punya uang untuk membetulkan Mercy-nya. Maka boleh katakan bangkrut, dan Bob Sadino pernah menjadi tukang batu ya, dari mana tahun itu gajinya hanya 100 perak ya bersama dengan tukang batu sekarang ya, karena kurs uang aja, tapi intinya tukang batu. Dia stres ya dalam keadaan seperti itu. Lalu teman-temannya memberikan saran, kenapa nggak jual ayam, telur ayam negeri saja ya, piara ayam, mungkin itu bisa menyalurkan stres dengan miara ayam, lalu jual telur. Maka dia mulai menjual telur ayam negeri yang masih langka waktu itu, dan dijual dari pintu ke pintu, dan banyak yang membeli adalah orang-orang asing yang memang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan banyak orang asing. Usahanya rupanya bertumbuh luar biasa, sehingga Bob Sadino akhirnya menjadi seperti rajanya telur gitu ya untuk ayam negeri di wilayah Jakarta Selatan. Usahanya terus bersinar ya, dengan kegigihan, keuletan dia bangkit, dan hari ini maka dia menjadi salah satu pengusaha nasional di Indonesia ini yang cukup terkenal dengan hubungan yang baik dengan anak buah, perhatiannya, kesederhanaannya. Bahkan kesederhanaan ini mungkin sedikit condong menjadi nyentrik gitu ya, kalau Anda mengenal dia atau melihat dia tampil, hampir selalu lengan pendek dan juga celana pendek. Bahkan dia pernah dipanggil DPR pun juga dengan baju kebesaran seperti itu, hampir saja ditolak hadir, tapi akhirnya dia mengatakan bahwa itulah saya, dan yang terpenting pakaian apa isinya gitu ya. Dia konsisten dengan sikapnya, dengan prinsipnya. Tapi terlepas soal celana pendek dan kaos lengan pendeknya, dia seorang pengusaha yang ulet, yang jujur, yang berkarakter. Saya punya kakak-kakak alumni dan teman-teman seangkatan di IPB yang bekerja di sana, dan semuanya berkomentar, orang ini luar biasa, dia layak sukses karena memang dia hidup dari bawah, dia pernah di atas jatuh ke bawah, tapi orang yang ulet, orang yang gigih, orang yang tekun, yang bekerja luar biasa. Dan memang itulah kunci sukses. Salam dahsyat luar biasa.